Ini berkaitan dengan nama Muhaimin Iskandar sudah tidak ada tergoyahkan lah untuk menjadi ketua umum. Ini pertanyaannya kalau saya orang awam, bener nggak sih nggak ada orang lain yang kemudian bisa lebih hebat dari seorang Muhaimin Iskandar gitu? Ya kalau pada tataran teman-teman DPP dan tataran kaderisasi, memang Pak Muhaimin paling senior di antara kita ini ya, para aktivis, para pengurus DPP. Tapi bukan soal senioritas atau junioritas. Ini kan PKB punya catatan panjang tentang muktamar, tentang pergantian kepemimpinan itu punya catatan panjang, sehingga kemudian ini menjadi pelajaran semua bagi kita. Nah, sehingga kemudian muktamar kali ini kita berketetapan hati. Nggak mungkin kita biarkan muktamar ini seperti muktamar-muktamar sebelumnya, pertarungannya itu di ketua umum. Ya. Kalau ini yang terjadi, maka sejarah konflik akan berulang kembali. Ya. Dan itu sangat rugi bagi kita. Apakah harus jadi konflik? Ini kan perbincangan tentang bagaimana mencari yang terbaik, bisa dengan brainstorming, bisa dengan diskursus gitu. Ya, faktanya secara internal kita melakukan proses itu untuk kembali menetapkan Pak Muhaimin secara aklamasi sebagai ketua umum. Melakukan konsolidasi tingkat wilayah, tingkat cabang 1 bulan sebelum muktamar. Kemudian kita lahirkan sebuah forum baru, forum Majelis Permusyawaratan Wilayah, yang itu yang kita anggap sebagai konsolidasi pendapat dari daerah berkenan dengan figur ketua umum. Mohon maaf, saya harus menutup sementara karena kita harus mengikuti azan untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami akan kembali dengan Pak Lukman Edi dan Pak Aribowo sesaat lagi. Kembali dari Surabaya, masih bersama dengan Pak Lukman Edi dan sekaligus dengan Pak Aribowo. Jadi pernyataannya bahwa semua DPW aklamasi akan mendukung Caimin untuk menjadi ketum. Apakah ini berarti bahwa beliau dan timnya akan menjadi winning team, sama seperti sebelumnya, maka kabinetnya akan sama? Kalau soal itu hampir dipastikan terjadi perubahan. Ya. Karena apa? Karena PKB ini partai yang berbeda dengan partai-partai lain menurut saya, karena produksi kader itu luar biasa sistematis dan banyak sekali. Saya bayangkan main bola, kalau main bola udah menang 5-0 terus-menerus gitu kan, jangan diganti gitu loh maksudnya. Loh, main bola juga kan ada U19, ada U21 ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Yang diganti cuma 3 biasanya kalau sepak bola. Iya. Nah, produksi kader muda di PKB itu luar biasa. Saya saja yang masih muda, masih 43 tahun, sudah dianggap senior di PKB. Sehingga kemudian desakan-desakan kader-kader baru, kalau rumah produksinya kan ada IPNU, ada Ansor, ada PMII, itu rumah-rumah produksinya, ada Garda Bangsa. Nah ini harus diberikan tempat. Ya. Dan ketua umum kami ini, Pak Muhaimin, kan canggihnya di situ. Dalam rangka menyiapkan kader-kader baru itu luar biasa. Ya. Pak Aribowo, kita lihat PKB mengalami kenaikan 100% pada 2014 dibandingkan dengan 2009. Tapi apakah memang seberhasil itu PKB? Mengingat dibandingkan dengan 98 ketika pembentukan dan 99, maka ada angka yang belum tercapai ketika di awal bentuk sampai 13% perolehan. Bagaimana komentar Anda? Jadi pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal, Muhaimin ini selama 5 tahun terakhir itu kapasitasnya sebagai ketua umum termasuk juga menteri itu mempunyai keleluasaan untuk memanage internal PKB. Karena itu berbagai macam komunikasi, konsolidasi, bahkan koordinasi dengan wilayah-wilayah intensif seperti yang dikatakan Pak Lukman Edi tadi. Jadi dengan cabang, dengan wilayah itu intensif sekali. Juga dengan beberapa kiai, dia beberapa kali sempatkan datang ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Ketika kepemimpinan itu dia intensif. Lalu kedua juga dia memberikan ruang tersendiri pada kiai-kiai, baik di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah atau di beberapa daerah mungkin di Jawa Barat, mungkin di NTB beberapa kantong-kantong PKB. Jadi Caimin itu punya kemampuan konsolidasi itu 5 tahun terakhir. Itu sebagian besar dimanfaatkan betul oleh dia. Nah, yang menarik itu ada faktor eksternal yang sangat menguntungkan PKB termasuk Caimin, kepemimpinan Caimin. Yang pertama, ketika Gus Dur wafat, itu sehingga simbol dan gelombang yang kemudian bertentangan dengan rezimnya Caimin ini mulai melemah, mulai terpecah-pecah. Sehingga dengan begitu maka orang-orang dulu yang ada
yang berbeda pendapat, misalnya baik yang ada di basisnya NU seperti rumah-rumah produksi, istilahnya Mas Lukman Edi ini. Kemudian di tahun 2014 kemarin di Pileg itu banyak yang kembali kepada PKB. Nah karena itu mengapa di Jawa Timur dan Jawa Tengah suara PKB itu melonjak karena banyak orang-orang dulu yang di PKNU, lalu kemudian di partai-partai yang lain itu di beberapa basis itu kembali ke PKB. Yang kedua, ada banyak tokoh-tokoh itu yang kemudian kembali kepada PKB ya. Jadi ketetapan yang tepat sekali waktu itu kontroversial, misalnya calon gubernur Jawa Timur itu sangat kontroversial sekali, maka PKB berani memutuskan mereka mengusung Kofifa. Itu simbol, jadi bagi Jawa Timur itu simbol bagaimana Caimin membuka lagi ruang komunikasi, koordinasi dengan tokoh-tokoh NU senior maupun junior. Walaupun beliau nggak berhasil. Ya, meskipun kalah, tetapi itu menjadi batu awal bagi Caimin untuk konsolidasi untuk Pileg. Dan itu betul, karena itu tokoh-tokoh seperti Mahfud, lalu kemudian Kofifa, lalu kiai-kiai yang ada di Jawa Timur itu bisa membackup, termasuk kemudian Oma Irama. Nah itu bagaimana Caimin memanage itu berbulan-bulan, itu menjadi penting. Lalu yang kedua eksternal, PKNU tidak masuk menjadi kontestan pemilu. Itu menyebabkan kemudian banyak karena formalitas dia tidak kontestan pemilu, maka kembali kepada PKB. Lalu kemudian ada partai-partai yang di luar PKB seperti Partai Demokrat yang tahun 2009 itu fenomenal, itu merosot tajam di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terutama di Jawa. Itu hampir beberapa dulu yang kantong-kantong NU itu signifikan menaikkan suara Demokrat. Tetapi kemudian ketika Demokrat turun, itu juga kembali orang-orang yang NU. Masalahnya belum